Kamu tahu kan Kang Deddy Mulyadi? Sosok yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Pasti kamu juga pernah dengar soal kinerja beliau yang dekat banget sama rakyat. Udah kayak ke keluarga sendiri, bahasanya juga nyenda banget, ya gak? Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa kepemimpinan beliau bisa bawa perubahan positif? Kenapa masyarakat Jawa Barat kelihatan lebih sejahtera dan makmur? Kenapa beliau sampai rela turun langsung ke lapangan buat ngelola wilayahnya sendiri? Oke, di video ini kita bukan mau bahas khusus soal KDM ataupun gubernur-gubernur yang lain, tapi kita bakal bahas salah satu kunci penting yang mungkin jadi alasan kenapa sih pemimpin kayak beliau yang sering banget disorot di media sosial punya gaya pemerintahan yang merakyat dan menyentuh. Nah, salah satu kuncinya adalah wawasan Nusantara. Dalam kepemimpinan beliau, Kang Deddy Mulyadi memiliki pengetahuan yang mendalam tentang wawasan Nusantara, memiliki rasa cinta tanah air, dan menjunjung tinggi kebangsaan, sehingga beliau mampu mensejahterakan rakyat, menanamkan kesadaran diri setiap masyarakat, dan memajukan bangsa. So, yuk kita bahas lebih dalam, apa sih wawasan Nusantara itu, gimana kedudukannya, dan kenapa konsep ini bisa jadi fondasi kuat buat menyatukan keberagaman bangsa kita. Oke, sebelumnya kenalin kita dari kelompok 3 bersama saya Zahra Nur Azizah dengan NPM 10060240007. Dan saya Indira Genio Barma dengan NPM 1006062240006. Selamat menyaksikan. Wawasan Nusantara. Mengenal konsep dasar kedudukan serta prospek wawasan Nusantara. Hal-hal yang bakal kita bahas, yang pertama, ada konsep dasar dan pengertian dari wawasan Nusantara. Yang kedua, ada kedudukan wawasan Nusantara. Dan terakhir, ada prospek wawasan Nusantara. Landasan teori wawasan Nusantara itu berasal dari Deklarasi Juanda yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri IR Haji Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957. Dalam Deklarasi Juanda ini, pemerintah menetapkan lebar laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut. Deklarasi Juanda sendiri berisi, yang pertama mengakui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. Yang kedua, Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sejak dahulu kala. Dan yang ketiga, Ordonansi tahun 1939 yang memecah belah kesatuan wilayah Indonesia tidak sesuai dengan deklarasi ini. Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara kepulauan, kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau yang memanjang dari Sabang sampai Merauke. Menurut hukum laut, wilayah laut Indonesia mencakup sekitar 5,9 juta kilometer kuadrat. Secara geografis, kita jadi tahu bahwa wawasan Nusantara itu membahas tentang wilayah-wilayah kepulauan Indonesia. Namun, konsep wawasan Nusantara sendiri merupakan hal yang lebih kompleks. Tidak hanya membahas tentang wilayah-wilayah kepulauannya saja, tetapi semua hal yang berada di dalamnya. Jadi, wawasan Nusantara merupakan konsep pemahaman tentang keberagaman wilayahnya, budaya-budayanya, sumber daya alamnya, serta potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas. Nah, konsep ini tentunya bertujuan untuk membantu kesadaran kolektif atas identitas, kekayaan, dan potensi bangsa Indonesia sebagai entitas kepulauan. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan kedua, yaitu kedudukan wawasan Nusantara yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu Indira Genio Barma. Selamat menyaksikan. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama ada landasan ideologis atau landasan ideal, yaitu dasar pemikiran atau nilai-nilai dasar yang menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, contohnya itu Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa serta dasar negara, atau Pancasila juga sering disebut sebagai pedoman negara Indonesia. Lalu ada landasan konstitusional. Nah, artinya dasar hukum tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Contohnya itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada landasan visional, yaitu arah dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai bangsa. Nah, wawasan Nusantara sebagai visi nasional
menjadi landasan dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Lalu juga ada contoh lain yaitu visi Indonesia Emas 2045 menjadikan Indonesia negara maju dan sejahtera. Lalu yang keempat ada prinsip dasar negara, yaitu asas pokok atau nilai-nilai fundamental dalam penyelenggaraan negara. Nah, contohnya itu wawasan Nusantara menjadi salah satu prinsip dasar negara Indonesia. Lalu contoh lainnya kedaulatan rakyat, negara hukum, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, poin selanjutnya ada kerangka pembangunan nasional. Nah, ini tuh wawasan Nusantara menjadi kerangka pembangunan nasional dan politik luar negeri. Nah, pembangunan nasional ini tuh agar seimbang di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terpusat di satu daerah. Lalu ada pedoman kebijakan, yaitu wawasan Nusantara menjadi pedoman atau acuan atau panduan dalam perumusan atau membuat keputusan dan pelaksanaan kebijakan nasional agar tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Lalu ada pendidikan nasional. Wawasan Nusantara dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional untuk memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, serta untuk membangun kesadaran kebangsaan sejak dini. Yang terakhir ada dasar kebijakan ASEAN. Wawasan Nusantara dijadikan dasar kebijakan Indonesia dalam kerangka ASEAN, atau wawasan Nusantara ini digunakan untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN agar tetap menjaga kepentingan dan kedaulatan Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem nasional, menjadi acuan dalam perumusan kebijakan, motivasi untuk mencapai tujuan nasional, dan kerangka acuan dalam penyelesaian masalah nasional. Wawasan Nusantara juga berperan penting dalam menjaga keutuhan NKRI, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kesadaran dan semangat kebangsaan. Jadi, wawasan Nusantara ini tuh nggak boleh diabaikan ya, karena wawasan Nusantara ini menjadi acuan, pedoman, menjadi dasar juga untuk menjaga persatuan, keutuhan wilayah, dan identitas bangsa Indonesia. Kalau nggak ada wawasan Nusantara, negara bisa terpecah belah, mudah diadu domba, dan kehilangan arah dalam pembangunan bangsa dan negara. Sekarang ke topik ketiga yaitu prospek wawasan Nusantara. Yang pertama ada penguatan identitas dan persatuan bangsa. Nah, wawasan Nusantara ini berperan penting dalam memperkuat identitas nasional dan menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan wilayah Indonesia yang luas. Nah, wawasan Nusantara juga dengan semakin kuatnya identitas nasional, potensi konflik horizontal dan disintegrasi dapat diminimalisir. Singkatnya, jadi wawasan Nusantara ini tuh membantu memperkuat rasa kebangsaan agar rakyat tetap bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Nah, yang kedua ada landasan pembangunan nasional. Sebagai visi kebangsaan, wawasan Nusantara menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hal ini penting agar pembangunan nasional tetap berorientasi pada kepentingan bersama dan menjaga keutuhan NKRI. Jadi, landasan pembangunan nasional itu menjadi dasar untuk membangun Indonesia secara merata dan adil dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang ketiga ada tantangan globalisasi dan digitalisasi. Nah, di era globalisasi dan digitalisasi ini tuh, wawasan Nusantara menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri dan tetap selektif terhadap pengaruh asing. Nah, konsep ini membantu masyarakat menghadapi arus informasi, budaya, dan ekonomi global tanpa mengorbankan nilai-nilai nasional. Singkatnya, wawasan Nusantara ini tuh penting agar Indonesia tidak kehilangan jati diri di tengah pengaruh budaya asing dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Nah, wawasan Nusantara ini tuh mendorong pengelolaan SDA dan SDM secara bijak, adil, dan merata untuk kesejahteraan rakyat. Nah, dengan adanya wawasan Nusantara, membuat
Populasi besar dan kekayaan alam melimpah, Indonesia juga memiliki prospek besar untuk menjadi negara maju asalkan pengelolaan dilakukan sesuai prinsip wawasan Nusantara atau sesuai kadarnya. Jadi, pokoknya wawasan Nusantara ini tuh sangat bermanfaat dalam pengelolaan SDA dan SDM agar dapat digunakan secara bijak untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Next, yang kelima, peran strategis di kawasan dan dunia. Nah, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menempatkan Indonesia pada posisi penting dalam geopolitik regional dan global. Dengan adanya posisi yang strategis ini, konsep wawasan Nusantara dapat memperkuat diplomasi Indonesia, menjaga kedaulatan, serta berkontribusi aktif dalam perdamaian dunia. Yang keenam adalah penguatan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara menjadi dasar dalam membangun ketahanan nasional yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional yang kuat ini sangat diperlukan untuk menghadapi ancaman internal maupun eksternal. Terakhir yaitu tantangan dan upaya penguatan. Tantangan utama ke depan adalah menjaga relevansi wawasan Nusantara di tengah perubahan zaman, arus globalisasi, serta ancaman disintegrasi dan radikalisme. Sebagai generasi muda, tentunya kita harus terus bisa mempertahankan identitas kita dengan wawasan Nusantara. Nah, upaya penguatan yang dapat dilakukan bisa melalui pendidikan karakter, sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, penguatan hukum, serta peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Dari kejadian nyata, mungkin kita bisa melihat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan karakter kita sebagai bangsa Indonesia, seperti adanya wajib militer bagi orang-orang yang melakukan kenakalan remaja. Upaya ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran diri dan menguatkan karakter-karakter bangsa sebagai satu kesatuan. Demikian presentasi kami tentang wawasan Nusantara. Mohon maaf bila ada perkataan yang menyinggung hati. Semoga materi ini menambah pemahaman dan semangat kita untuk menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan membangun Indonesia yang lebih baik. Terima Terima kasih kasih atas atas perhatiannya. perhatiannya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.